Direkam. Iya. Nek, udah Nek. Eh, Ya, saya belum jadi ini ya, belum jadi co-host ya. Nggak bisa kalau nggak jadi co-host. Gimana nih Bu? Halo? Kalau gitu mesti pinjam hostnya dulu sudah. ya. Ada. Sudah Pak Joni. Sudah ya, oke Sudah, baik. oke. Ya, terima kasih. Silakan Pak Joni. Ya, oke. Oh, pujiannya. Bisa dengar suara saya Bisa, masuk? bisa dengar Pak. Oke, Oke. Ini kelihatan? kelihatan. Ya. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kita nyanyikan lagu Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus hadir, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Ia menguasai hati pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita kusiapkan hatiku Tuhan sebagai doa kita. Siapa kok ini ya, Dok? Kamu tumpuk di situ. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Elia. Udah? Ya. Ya, silakan untuk Pak Derikson. Terima kasih untuk Pak Joni pujiannya ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Amin. saat ini kita mau sama-sama dengarkan firman. Silakan Pak Derikson. Ya, sembari saya menunggu juga dijadikan host karena takutnya kelewatan waktunya. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan pada saat malam hari ini kami bertemu kembali dalam ibadah tubuh Kristus ilahi yang dipimpin oleh hamba-Mu Ibu Evangelis Elia Esther Tuhan bersama dengan semuanya kami yang tergabung dalam Zoom ini. Kiranya juga teman-teman kami juga yang masih akan bergabung Tuhan. Kami bersyukur kami dapat menghirup napas segar pada saat hari ini kami dapat memuji menyembah Engkau Tuhan yang sudah dipimpin oleh hamba-Mu Pak Joni Iskandar, dan juga kami percaya Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang sebagai alat Tuhan, yang kepakai Tuhan, yang tidak lebih daripada hamba-hamba-Mu yang ada di Zoom ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menegur kami semuanya termasuk hamba-Mu Tuhan, mengoreksi kami, bahkan juga Tuhan menguatkan kami dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Biarlah Roh Kudus semua yang berbicara Tuhan. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. 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 Ya, salam buat kita semuanya, sampai selamat bertemu kembali, karena sudah lama kita nggak ketemu, karena saya juga udah banyak kegiatan juga, apalagi ini udah menjelang Natal ya. Jadi saya dan kita, bukan saya saja, kita semua sedang mempersiapkan itu karena kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang lahir bagi kita. Dan saya ambil judul pada saat ini yang sederhana, yaitu doa pujian sederhana yang berdampak luar biasa. Ya. Oh ya, mohon maaf sebentar Pak Derikson, saya mau pamit dulu karena sudah harus berangkat Ya, ke pertemuan. sama-sama. Terima Hati-hati di kasih jalan, Pak Ibu Joni. Elia Esther. Tuhan Ya, memberkati. terima kasih Pak Joni. Derikson. Ya, doa pujian sederhana yang berdampak luar biasa. Ya, Ya. firman Tuhan Terima kasih Pak Joni. Oke. Ya Bu, terima kasih. Iya, makasih Pak memberkati. di Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 25, demikian firman Tuhan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kalau sebenarnya perikopnya di sini adalah Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Tetapi intinya kita lihat di sini, yang membuat luar biasa perikop ini adalah ayat 24 sampai 25, terutama di ayat 25, bahwa dikatakan di sana, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menganggap bahwa penderitaan ataupun hal yang tidak seperti kita inginkan, seringkali kita pikir itu adalah Allah membenci kita, Allah tidak menyukai kita. Tetapi kita lihat di sini bagaimana kesetiaan Paulus dan Silas di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40 ini, ketika mereka di sebelumnya itu di ayat 18 dan ayat itu, mereka itu baru saja melayani di Bait Allah dan mereka sudah memenangkan yang bernama Lydia. Nah, kemudian setelah mereka memenangkan yang bernama Lydia, menjamu mereka di rumah Lydia yang percaya kepada Yesus, dan kemudian mereka melayani ke Bait Allah untuk memberitakan Injil.
Tetapi dalam perjalanan ke Bait Allah dan pulang dari perjalanan dari Bait Allah pulang, mereka terganggu oleh seorang yang memiliki roh tenung, seorang wanita. Seorang wanita, dan seorang wanita ini digunakan atau dipakai oleh tuan-tuannya untuk mencari uang. Dengan roh tenung itu, kita tahu bahwa roh tenung itu bisa meramal, bisa mengetahui mungkin kehilangan sesuatu, bisa mengetahui apapun gitu. Jadi mereka bertanya seperti kalau zaman sekarang orang pintar istilahnya, karena dibantu oleh roh tenung itu, roh jahat itu. Nah, ketika itu ketika Paulus dan Silas lewat ataupun pulang mau pergi ataupun pulang dari Bait Allah, selalu melewati wanita yang punya roh tenung ini, sehingga perempuan ini terganggu. Makanya dia katakan kepada semua orang dengan berteriak-teriak kalau Paulus dan Silas lewat, lihat ini mereka adalah hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, tapi dengan suara nyaring gitu. Dan akhirnya beberapa hari kemudian Paulus dan Silas tidak tahan lagi mendengar itu, karena itu mereka yakini bukan dari Roh Kudus. Nah, dari situ kita lihat bahwa roh jahat juga kenal kepada Roh Kudus itu. Kenal kepada hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi. Kenal kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dan terganggu. Maksudnya membuat keributan gitu. Karena terganggu mata pencaharian mereka yang sudah lama mereka lakukan. Kita tidak tahu berapa tahun sudah mereka lakukan dengan menggunakan wanita yang punya roh tenung ini. Akhirnya ketika Paulus dan Silas tidak tahan lagi, akhirnya Paulus mengusir roh jahat itu, roh tenung itu dalam nama Yesus, maka mereka kehilangan dan ditinggalkan oleh roh tenung itu. Dan akhirnya Paulus dan Silas diseret oleh tuan-tuan yang kehilangan nafkah itu, kehilangan uang itu, dan akhirnya membawa kepada pembesar-pembesar, memfitnah, dengan secara singkat memfitnah bahwa mereka itu mengajarkan ajaran sesat, baik adat istiadat dan segala macam. Dan kalau kita mungkin mengalami seperti Paulus ya, yang baru-baru saja bertobat seperti itu, mungkin kita akan berkata, saya sudah bertobat, saya sudah tinggalkan kehidupan yang lama, tetapi kenapa ketika saya melayani Tuhan, saya berbuat baik, bahkan memberitakan Injil, banyak orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kenapa jadi masuk ke penjara gitu. Tapi kita lihat di sini, Bapak Ibu, kita lihat mereka tidak ada keluhan. Mereka ditangkap, mereka diseret, mereka dimasukkan ke penjara. Ya mereka mengalir aja. Mereka tahu bahwa segala sesuatu itu, Allah itu turut bekerja gitu. Ada maksud Tuhan yang terbaik. Nah, ini yang paling sulit kita pahami di dalam kehidupan ini. Kalau kita sudah mengalami penderitaan sedikit saja, sakit penyakit sedikit saja, terus langsung kita merenungkannya terlalu dalam, bahwa ini Tuhan sedang marah atau sedang tidak menyukai kita, atau ada kesalahan dosa segala macam. Ini kesalahan dan dosa Paulus dan Silas tidak ada, mereka difitnah. Tapi mereka akhirnya dimasukkan ke penjara, dan kita lihat sebelum ayat 24 sampai 25 ini, kita lihat justru menjaga image, menjaga wibawanya kepala penjara yang terkenal kejam itu, memasukkan mereka itu karena dititipkan supaya tidak lari, dititipkan itu mereka ditempatkan di tengah. Ya, seperti gambar yang saya tunjukkan tadi, mereka dititipkan di tengah gitu. Jadi kalau kita lihat gambarnya, bagaimana mereka bisa memuji Tuhan seperti ini. Bahkan seperti kita lihat di gambar ini, apalah yang bisa mereka lakukan. Dan ini sebenarnya udah hukuman penjahat-penjahat yang udah kelas kakap ini sebenarnya. Padahal kesalahan mereka tidak ada. Mereka hanya memberitakan Injil dan mengusir roh tenung itu tadi. Tetapi mereka tetap saja patuh kepada jalan yang Tuhan berikan, yang seperti kita lihat tadi, mereka, dan pada tengah-tengah malam, justru disitulah mereka mengerti bahwa dalam kesesakan pun Tuhan memiliki maksud yang luar biasa. Ini kejadian yang luar biasa. Nah,
Apakah dampak luar biasa dari doa dan pujian sederhana dari Paulus dan Silas? Kenapa saya katakan di sini sederhana? Ya, karena mereka di sini kita katakan dalam kesesakan berada dalam penjara Filipi, Paulus dan Silas tetap berdoa dan menyanyi memuji Allah. Nyanyian mereka disebut sederhana karena mereka menyanyikan tanpa terpengaruh oleh keadaan kurang baik secara fisik. Ya. Kalau kita lihat gambar tadi, ya mereka mengalir aja apa yang biasa mereka lakukan di luar penjara, mereka lakukan juga dalam penjara. Ya. Makanya zaman sekarang itu terkadang kita juga harus bisa membedakan mana konser, mana ibadah. Kadang lampu gemerlapan segala macam, tetapi jemaat itu kadang-kadang tidak dipedulikan ikut itu nyanyi atau tidak gitu. Sementara yang Tuhan inginkan dari mulai perjanjian lama adalah ibadah. Sesederhana apapun, bahkan Musa ketika diutus oleh Allah dari tempat mertuanya Yitro, itu ada satu kata yang kita garis bawahi, pergilah kepada Firaun. Memang awalnya dia menolak, dia tawarkan, ada kakak saya yang bernama Harun yang pintar bicara, tapi Tuhan pilih Musa. Nah, di situ kita bisa garis bawahi, di sini tidak kita tampilkan nanti terlalu panjang, tapi ada berulang-ulang dikatakan bahwa supaya, karena 430 tahun lamanya bangsa Israel itu ditekan, karena pertumbuhan mereka selalu berkembang dan semakin banyak gitu. Dan bagaimana untuk menekan pertumbuhan bangsa Israel itu, maka mereka dibuat seperti kerja paksa dari pagi sampai malam gitu. Tapi tetap saja semakin banyak gitu. Maka bangsa Israel, tangisan bangsa Israel, penderitaan bangsa Israel didengarkan oleh Allah, maka dikatakan Allah kepada Musa, lepaskan bangsaku supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Nah, satu kata ini beribadah. Bukan sebenarnya bukan endingnya itu sebenarnya bukan tanah Kanaan sebenarnya, hanya beribadah gitu. Beribadah karena nggak ada kesempatan lagi, dari pagi sampai malam mereka kerja paksa, ditekan. Jadi nggak ada lagi ibadah, nggak ada lagi pujian, nggak ada lagi doa karena mereka sudah kelelahan. Nah, ketika akhirnya Musa mau, karena sudah melihat mujizat yang dilakukan Tuhan di depan matanya, penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan berjanji akan menyertai dia, maka dia pergi menghadap Firaun. Itu juga kalimat yang dikatakan kepada Firaun. Lepaskanlah bangsa umat Allah, umat Israel dari tanah Mesir ini ke tempat yang Tuhan sediakan, Allah sediakan, supaya mereka bisa beribadah di padang gurun, beribadah. Jadi ibadah itu ternyata sangat berharga di hadapan Tuhan. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Ketika mereka beribadah itu sederhana, kenapa saya katakan sederhana? Tidak tergantung kepada situasi. Gitu. Ya mereka nggak pakai musik, ya nggak pakai apa-apa segala macam, pernak-pernik segala macam, polesan-polesan. Ya apa yang mereka biasa lakukan, ini kadang-kadang disepelekan, ini kadang-kadang yang dibaukan kadang-kadang. Dan inilah yang diserang oleh roh jahat sekarang ini, bahkan semualah yang penghulu-penghulu jahat di udara, supaya kita melupakan doa dan puji-pujian kepada Allah. Padahal sesederhana apapun doa dan pujian kita kepada Allah, kita lihat di sini luar biasa. Akhirnya ketika mereka tengah malam ditempatkan di tengah-tengah, justru yang pertama dapat kita lihat apa luar biasanya, kita lihat di sini adalah ya, ini yang pertama, ada 3 saya catat ya, mungkin kalau Bapak Ibu ada lebih. Apa dampak luar biasa dari doa dan pujian sederhana dari Paulus dan Silas? 1, menyaksikan firman Tuhan melalui nyanyian kepada orang-orang yang di penjara yang mendengar mereka. Ayat 25 tadi. Justru nggak tahu itu kepala penjara itu justru pikir
kepala penjara itu, kalau Paulus dan Silas ditempatkan di tengah-tengah dari semua tawanan, tidak mungkin akan lari. Bahkan kita lihat tadi, tangan dibelenggu, kaki dipasung, dan mereka ditempatkan di penjara yang paling tengah. Justru di situ kesempatan bagi mereka ketika mereka berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Jadinya kita lihat di situ tadi kita baca bahwa semua tahanan jadi mendengarkan doa dan pujian mereka yang sederhana itu. Ya kita tidak tahu, mungkin saja ada orang yang akhirnya mengenal Yesus melalui pujian dan penyembahan mereka. Jadi yang pertama adalah dampak yang luar biasa dari doa pujian yang sederhana daripada Paulus dan Silas itu, ketika mereka ditempatkan, Tuhan izinkan di tempat di tengah-tengah, bukan mereka mengeluh, mereka malah tengah malam itu justru menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyaksikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui doa dan pujian mereka. Dan semua tahanan mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat kita lihat di mana luar biasanya. Ayat 26, Allah hadir dengan mujizatnya. Kita baca ayat 26, saya akan baca ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, jadi terjadi mujizat dalam doa pujian yang sederhana. Kalau yang pertama bisa menyaksikan karena mereka di tengah-tengah, sehingga mungkin saja ada orang-orang yang akhirnya mengenal Kristus dari doa dan pujian mereka yang didengar oleh tahanan lain. Ya. Yang kedua, mereka tidak memikirkan apapun. Mungkin dalam doa mereka tidak minta gempa bumi, tidak minta sendi-sendi penjara goyah. Apa yang biasa mereka lakukan dalam ibadah, doa dan pujian, itu aja mereka lakukan. Masalah terjadi gempa bumi, sendi-sendi penjara goyah, semua pintu terbuka dan belenggu-belenggu terlepas, itu udah memang bagian daripada Allah. Dari mulai mereka masuk difitnah dan masuk ke penjara itu udah merupakan pekerjaan Allah untuk memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di sini terbukti dari Perjanjian Lama bahwa Allah hadir dalam setiap doa dan pujian umatnya. Bahkan Allah bersemayam di puji-pujian dan penyembahan umatnya. Nah, sehingga terjadi mujizat, ya mereka juga tidak menyangka. Makanya terjadi lebih daripada yang mereka doakan, lebih daripada yang mereka pikirkan, terjadi gitu. Suatu mujizat. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kepala penjara ketakutan. Ketakutan, ini apa yang terjadi gitu. Kalau kita baca ayat selanjutnya, luar biasanya dampak daripada doa dan pujian Paulus dan Silas. Ya. Mereka yang dipasung terbuka, tangan mereka yang terbelenggu terbuka, bahkan pintu-pintu penjara terbuka. Wah, dengan secepat itu gitu. Maka ketika kepala penjara terbangun dan dia melihat kejadian itu, maka dia terkejut dan tidak menyangka dan mengira semua tawanan sudah lari. Maka dia ambil pedangnya dan dihunus pedangnya, karena suatu kehilangan kehormatan bagi seorang kepala penjara apabila terjadi seperti itu. Bisanya semua tawanan terlepas belenggunya, semua pintu penjara terbuka. Maka dia katakan ini berarti tahanan sudah lepas semua, termasuk Paulus dan Silas yang dititipkan di tengah-tengah. Maka dia akhirnya menghunus pedangnya untuk bunuh diri. Tetapi Paulus dan Silas mengatakan, kami di sini, kami tidak kemana-mana. Jadi yang kedua adalah di dalam pujian, di dalam doa yang sederhana,
Paulus dan Silas yang tidak tergantung oleh situasi itu, terjadi mujizat yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa Allah turut bekerja, ya, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi dalam setiap perjalanan Paulus, mulai mereka itu memberitakan firman, memenangkan orang, kemudian difitnah, dipenjara, mengusir roh jahat, sampai ke penjara, mereka tahu itu merupakan bagian dari rencana Allah. Jadi bukan kebencian Tuhan kepada mereka, bukan hukuman Tuhan kepada mereka, tapi ke lorong manapun sampai ke penjara sekalipun, Tuhan tetap turut bekerja. Jadi di situ terbukti. Akhirnya Paulus juga menuliskan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan karena dia sudah mengalami bagaimana penyertaan Tuhan ketika mereka hanya bisa, karena kaki dipasung, tangan dibelenggu, mereka hanya bisa berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Jadi yang dipentingkan oleh Allah bagi kita adalah kita bersyukur, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita beribadah seperti orang Israel tadi. Lepaskan bangsaku dari Mesir supaya mereka bisa beribadah. Nah, ini yang selalu dicuri oleh iblis, dicuri oleh si jahat supaya kita tidak beribadah, terutama secara pribadi. Yang paling penting itu secara pribadi, karena kita dijadikan oleh Tuhan dengan tangannya, kita ditenun di rahim ibu kita. Sesungguhnya kita untuk memuliakan Tuhan dan untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan, bahkan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, dimanapun kita Tuhan tempatkan, baik di penjara sekalipun. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah turut bekerja. Nah, itu yang dipercayai oleh Paulus dan Silas, dan mereka dengan mata kepala mereka sendiri menyaksikan perbuatan Allah yang ajaib. Mereka hanya melakukan hal yang sederhana. Ya, difitnah, mereka diseret, mereka dimasukkan ke penjara tengah malam, yang biasanya mereka lakukan berdoa dan menyanyikan pujian, mereka lakukan, maka Allah sendiri bekerja, melepaskan mereka, membuka semua pintu penjara, belenggu mereka, pasung mereka, yang kedua tadi, dan yang ketiga, yang terakhir, yang paling luar biasa lagi, ketika kepala penjara mau bunuh diri, mereka katakan, kami di sini. Akhirnya kepala penjara itu langsung terburu-buru tersungkur di kaki Paulus dan Silas. Wah, luar biasa, kepala penjara tersungkur di kaki tahanan. Dan bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Maka Paulus dan Silas mengatakan, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Luar biasa. Jadi yang ketiga, dampak yang luar biasa adalah ketika mereka menyanyikan dan berdoa kepada Tuhan, menyanyikan pujian kepada Allah, satu keluarga dan atau seisi rumah daripada kepala penjara itu diselamatkan. Akhirnya kepala penjara itu membawa mereka ke rumah dan memberi mereka makan, dan bilur-bilur bekas-bekas dera cambukan itu mereka basuh, dan sekaligus Paulus dan Silas memberitakan Injil, dan seisi rumah termasuk kepala penjara itu akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, ini kan luar biasa. Tanpa musik, tanpa pernak-pernik segala macam, tanpa poles-polesan aja, mengalir aja dari hati mereka, mereka menyanyi, mereka berdoa. Justru di situ kita melihat luar biasanya Tuhan, ya. Nah, ini yang perlu kita pelajari dalam keadaan apapun. Kalau kita sedang menderita, sedang difitnah, sedang diejek, ataupun masukkan ke penjara sekalipun, tetaplah berdoa dan menyanyikan pujian. Apa yang biasa kita lakukan gitu loh. Kadang kan roh jahat itu selalu membuat seakan-akan menggerakkan kita, kamu sudah terlalu sibuk, kamu sudah terlalu lelah, besok saja berdoa, sekarang istirahat aja dulu. Jangan salah Bapak Ibu,
Saya juga pernah itu terlalu lelah tengah malam, karena saya mengingat Paulus dan Silas ini tengah malam, saya tetap bersujud. Walaupun saya ketiduran, tapi Tuhan tahu saya sedang berdoa dan memuji Dia gitu. Walaupun nggak sempat amin, saya sudah tertidur gitu. Tuhan tidak melihat saya kata-kata dalam doa saya. Tapi hati saya memang ingin, walaupun saya sudah lelah, tetap lakukan. Nah, istri saya beberapa jam kemudian terbangun mengatakan, apa ini berdoa? Orang ketiduran, katanya gitu. Ngoroknya lebih kuat. Saya pikir tadi berdoa. Saya masih dalam posisi bersujud gitu. Tapi saya tahu Tuhan itu mendengarkan doa saya, walaupun saya tertidur. Yang penting saya berdoa, karena saya mengingat kejadian Paulus dan Silas ini tengah malam loh. Tengah malam mereka. Bukan nggak lelah mereka, ditarik sana, ditarik sini, didera. Tapi mereka tetap, kakinya dipasung, tangannya dibelenggu. Tapi mereka tetap berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Sederhana, tetapi kalau ini sempat kita lupakan dan berhasil dicuri oleh si jahat supaya kita mengabaikan ibadah ini, justru itulah yang sebenarnya yang menjadikan kita jauh daripada Tuhan. Jadi si jahat ini tidak lagi membuat hal-hal yang aneh-aneh gitu, tapi mencuri waktu ibadah kita gitu. Mungkin dia ciptakan kelelahan, dia ciptakan kesibukan, dia ciptakan penderitaan seperti Paulus dan Silas tadi, fitnahan dari orang supaya kita tidak bisa berdoa. Kita bisa bayangkan, misalnya kita difitnah seseorang, kita dibenci oleh seseorang, kita dihina oleh seseorang, bahkan kita dipukul oleh seseorang, bahkan hak kita diambil oleh seseorang. Masih mampukah kita secara sederhana melakukan doa dan pujian seperti yang dilakukan Paulus dan Silas ini? Kita harus bisa, dengan firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, kita harus mampu. Bukan karena panjangnya, bukan karena indahnya kata-kata, bukan. Justru kita melihat tadi, di bagian pertama itu, di dalam doa dan pujian mereka, walaupun mereka ditempatkan di tengah-tengah, justru semua orang, mungkin tetangga-tetangga kita juga bisa dimenangkan. Mungkin kita tidak pintar menginjil, mungkin kita tidak pintar berkhotbah, tapi kita hanya bisa berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Mungkin kita tidak bisa bermain musik, mereka juga tidak bermain musik, tangan dipasung, kaki dipasung. Gimana mereka mau main musik? Tangan dibelenggu, kaki dipasung. Tapi semua tawanan dikatakan di situ mendengarkan doa dan pujian mereka. Luar biasa. Jadi di situ kita melihat Allah bisa saja memasukkan kita ke dalam lembah yang kelam, tetapi tidak meninggalkan kita. Tapi membuat kita menjadi saksi. Dan yang kedua, Tuhan juga tidak pernah berutang. Artinya dia janjinya itu dikenapi, penyertaannya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan Allah turut bekerja tadi. Begitu mereka berdoa menyanyikan pujian kepada Allah, terjadilah apa yang tidak pernah mereka pikirkan. Gempa terjadi, sendi-sendi penjara goyah, pintu terbuka, belenggu terbuka, dan yang ketiga, satu keluarga diselamatkan, sisi rumah maksud saya, baik kepala penjara, istrinya, anak-anaknya, dan seluruh hamba-hambanya diselamatkan. Luar biasa Bapak Ibu serta saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi marilah kita sadari, jangan pernah, terutama secara pribadi ya, kalau ibadah secara kelompok itu memang kita hanya sesekali, seperti di tubuh Kristus Ilahi ini setiap hari Rabu, mungkin Selasa. Tapi yang ini penting karena kita memang harus mengadakan komunikasi seperti firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya.
Jadi tujuan kita berjemaat itu adalah seperti itu. Kita saling mengisi, kita saling mempertajam sesama kita tentang firman Tuhan. Tetapi ibadah secara pribadi itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Bukan karena merdunya suara kita, bukan karena pintarnya kita bermain musik, bukan. Tapi memang, wah, kalau saya ceritakan tentang istri saya, suaranya fals, tapi justru orang lebih banyak memuji istri saya daripada saya yang bisa main musik, bisa bernyanyi. Karena kadang-kadang orang yang bermain musik, orang yang pintar bernyanyi, kadang-kadang malah saya sendiri mengakui timbul kadang-kadang mencari pujian. Kadang-kadang sehabis jadi WL saya bertanya, ini saya sedang cari pujian dari orang atau sedang memuliakan Tuhan gitu. Makanya kadang-kadang kalau saya sendirian, saya tunggu dulu istri saya tidur, anak-anak saya tidur, baru saya tanpa musik, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya menyanyi, ya, saya berdoa kepada Tuhan. Ternyata lebih indah dengan sederhana, karena Tuhan ingin berbicara kepada kita, ingin intim dengan kita. Ya, kita diciptakan karena memang kita untuk menerima mandat daripada Tuhan selama di dunia ini. Jadi itulah yang perlu kita sadari, bahwa akhirnya Paulus dan Silas memenangkan godaan-godaan. Bukan nggak bisa mereka mengeluh kepada Tuhan, bukan nggak bisa mereka memberontak. Pertama Paulus itu bisa dia memberontak karena dia masih punya, kalau sekarang itu KTP kartu tanda pengenal. Kalau kartu tanda penduduk, kalau dia memang ada kartu dia tanda bahwa dia orang Romawi. Jadi tapi dia nggak protes karena dia tahu ya mungkin ya kemarin kami menginjili, kemarin kami memberitakan firman Tuhan, kemarin kami mengusir roh jahat. Mungkin sekarang waktunya Tuhan membawa kami ke lembah kelam untuk apa? Untuk memberitakan tentang Tuhan kepada tawanan-tawanan dan kepada kepala penjara. Akhirnya kepala penjara dan sisi rumahnya diselamatkan. Luar biasa. Ya, jadi kita ingatlah itu, ibadah itu, terutama secara pribadi, mari kita hidupkan selalu keintiman kita kepada Tuhan. Dalam persoalan apapun, ya. Mungkin kita sama-sama mengingat ada dua orang ya, yang Tuhan Yesus ceritakan, yang ke bait Allah itu, satu pemungut cukai dan satu adalah orang Farisi. Orang Farisi ini berdoa panjang sekali. Bahkan dia katakan tentang apa yang sudah dia perbuat kepada Tuhan. Saya sudah memberikan persembahan, saya sudah memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, memberikan ini, memberikan panjang sekali. Di samping dia seorang pemungut cukai yang mengakui bahwa dia adalah manusia berdosa, sehingga dia tidak sanggup berkata-kata lagi. Akhirnya dia memukul dadanya dan dia berkata, Tuhan ampunilah aku manusia yang berdosa ini. Hanya satu kalimat, Bapak Ibu. Lalu Yesus mengatakan kepada muridnya, bertanya, siapa yang dibenarkan oleh Tuhan? Pemungut cukai itu. Jadi keintiman kita kepada Tuhan memang harus kita, keterbukaan kita kepada Tuhan. Mana ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Makanya katakan keterbukaan awal daripada pemulihan. Kalau kita terbuka kepada Tuhan, maka kita membebaskan Tuhan untuk bekerja seperti kepada Paulus dan Silas itu, mengadakan mujizat, mungkin belenggu-belenggu masalah kita, belenggu-belenggu penyakit kita, belenggu-belenggu penganiayaan kita, belenggu-belenggu fitnah kita, belenggu-belenggu masa lalu kita yang menghantui kita, akan terlepas jika kita sungguh-sungguh dengan hati kita seperti Paulus dan Silas ini, sungguh-sungguh berdoa dan menyanyikan puji-pujian walaupun sesederhana mungkin. Sama dengan pemungut cukai itu, ampunilah aku manusia yang berdosa ini. Hanya seperti itu saja Tuhan tahu. Selelah apapun engkau, ya sekecewa apapun engkau, sesakit apapun engkau, tetap bahwa walaupun engkau hanya singkat saja mengatakan, Tuhan, aku tidak sanggup, tapi aku
hanya mengadu kepada Engkau, karena Engkau yang menjadikan aku. Engkau yang lebih tahu apa yang kubutuhkan. Apa yang kujalani saat ini, aku percaya bahwa tidak lepas daripada pengawasan-Mu. Aku percaya kepada firman-Mu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Nah, lakukanlah yang terbaik. Lakukanlah seturut kehendak-Mu dalam diriku. Dan aku lakukan tetap ibadah. Ibadah. Secara pribadi terutama. Dan kalau kita di jemaat, di dalam jemaat kita juga ambil bagian. Nah, kalau kita hanya bisa berdoa, apa saja lah, Pak. Ya, di sini ada tadi Pak Johannes, tapi udah keluar. Pak Johannes saja sebagai asr aja diberkati Tuhan ya. Sekarang udah menyampaikan firman Tuhan juga. Nah, luar biasa. Jadi kita jangan tertutup kemungkinan akhirnya saya tidak mampu. Nah, inilah senjata daripada si jahat yang buat. Kalau kita lihat kemampuan dari Paulus dan Silas, ya nggak ada kemampuan mereka untuk memuji Tuhan. Kalau saya di posisi mereka mungkin, ya saya udah marah sama Tuhan gitu. Apa ini Tuhan? Saya baru melayani, saya baru mengusir roh jahat, saya baru memberitakan firman Tuhan, saya baru membawa orang percaya kepada Yesus Kristus, tapi kenapa saya masuk ke dalam lembah kelam? Semua memang harus kita jalani. Ya. Di mana yang nggak ada persoalan? Selagi kita masih hidup, jalani aja. Makanya ada pujian yang mengatakan itu, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Cintailah yang terjadi dalam kehidupan kita itu, semuanya itu mengandung maksud Allah di dalam kehidupan kita untuk memakai kita dimanapun kita berada. Ya. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut. Dan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, saya juga sedang belajar dalam hal itu. Ya, kita pasti dibenci orang. Yang baik pun kita lakukan pasti dibenci orang. Ya, kita bantu orang juga, kadang-kadang orang benci juga. Ya, kita harus terima. Nggak ada pun kita kadang-kadang melakukan hal jahat kepada seseorang, kita dipitnah, kita dikatakan yang tidak, dikatakan seperti ini, seperti itu. Ya, apa boleh, memang udah dunia ini seperti itu gitu. Nah, kalau dalam kesusahan kecil aja kita sudah langsung memberontak, kita langsung lari daripada Tuhan, lari daripada ibadah. Bagaimana lagi kalau ada persoalan lebih besar lagi? Bagaimana kalau kita hidup? Saya bayangkan kalau saya di Ukraina. Bagaimana kalau saya berada di Gaza sekarang ini? Rumah sakit pun hancur-hancuran di sana. Ini yang penderitaan kita sekarang ini, kita udah langsung marah kepada Tuhan, udah langsung ini. Di sana bukan penderitaan lagi, mati kena bom. Kalau langsung mati, ini yang kejepit runtuhan bangunan lah, yang setengah mati, lebih menyakitkan. Makanya kita syukurin aja apa adanya. Tetaplah kita berdoa dan memuji Tuhan, walaupun itu sederhana, dampaknya kita menjadi saksi. Yang kedua, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi, melepaskan belenggu masalah kita, apapun yang terjadi, penyakit kita. Dan yang ketiga, kita bisa memenangkan jiwa-jiwa, mungkin hanya melalui doa dan pujian kita. Jadi setiap kita bertamu ke tempat orang-orang, sempatkanlah aja berdoa secara singkat. Bu, saya mau pulang. Ya, Ibu Elia Esther udah lakukan lah itu. Kalau mau pulang dari rumah seseorang pasti, saya mau pulang, permisi Bu, tapi saya mau berdoa untuk keluarga Ibu. Boleh Bu? Ya, silakan berdoa. Makanya kita berdoa aja, Tuhan berkati sisi rumah ini, selamatkan mereka dalam nama Yesus. Aku berdoa. Nggak sampai semenit aja, tapi empati kita itu dihargai oleh Allah. Sama seperti Paulus dan Silas ini. Kepedulian mereka kepada orang lain itu sangat-sangat bisa menjadi hal yang luar biasa. Kalau cuma itu yang kita lakukan, mungkin ada orang yang bisa menginjil sampai seperti teman kita ya, yang selalu melayani pengusiran roh-roh jahat, itu kan memang udah
karunia. Tapi kalau karunia sama kita berdoa, ya doa aja. Nggak perlu kita paksakan seperti anak-anak Skewa yang belum tahu apa-apa, udah ngusir roh jahat, akhirnya mereka yang dipermalukan oleh roh jahat. Nggak perlu kita ikuti orang. Jadilah diri kita sendiri. Jadilah Paulus dan Silas, bagaimana mereka hanya bisa berdoa dan menyanyikan pujian dengan sederhana. Ya Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini dalam ibadah tubuh Kristus ilahi Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu juga tertegur oleh firman-Mu Tuhan, bahwa seringkali kesibukan kami, kelelahan kami, bahkan masalah, penyakit, seringkali membuat kami terganggu dalam doa dan pujian kepada Tuhan. Sementara bangsa Israel Engkau lepaskan dari Mesir dengan satu kata, supaya mereka bisa beribadah. Engkau menjadikan kami agar kami dapat beribadah kepadamu, bahkan menjadi saksi-Mu. Demikian juga Paulus dan Silas, ketika mereka ditempatkan di tempat yang kelam, bahkan di tengah-tengah penjara, justru mereka tengah malam, mereka tetap melakukan dengan sederhana, berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, sehingga seluruh tawanan mendengar doa dan pujian mereka. Bahkan terjadi mujizat, karena Allah, karena surga terbuka untuk melakukan mujizat ketika mereka menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan. Bahkan belenggu mereka terlepas. Demikian juga kepala penjara akhirnya bersujud di kaki mereka dan bertanya, apa yang harus aku lakukan? Dan mereka menjawab, percayalah kepada Yesus, maka engkau dan sisi rumahmu akan selamat. Maka kepala penjara dan sisi rumahnya diselamatkan Tuhan. Tuhan, kami tahu kami adalah manusia yang lemah. Jika kami hanya bisa berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang bekerja di atas semuanya itu. Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, tolong kami Bapa, baik hamba-Mu ini Tuhan, sering juga merasa kelelahan, bahkan kesibukan-kesibukan yang menyita. Tapi biarlah kami tetap berdoa, tetap menyanyikan pujian, walaupun bukan karena indahnya suara kami, bukan kepintaran kami bermain musik, ataupun segalanya Tuhan, bukan karena dipoles-poles, tetapi memang itu adalah sudah mengalir dalam kehidupan kami, dalam roh kami, bahwa kami harus berdoa dan menyanyikan pujian kepada Engkau Tuhan. Karena hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami, berkati juga tubuh Kristus ilahi ini, berkati Ibu Eli Esther yang memimpin, berkati semua teman-teman kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah kami dapat sama-sama melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Terima kasih Bu Elester. Ya, terima kasih ya buat Pak Derikson ya. Firman-Nya luar biasa ya. Ini di Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 25 ya. Ya, betul. Jadi lewat pujian inilah ya ada kuasa. Jadi Tuhan itu tidak lihat pakai apapun juga, tapi kualitas hati kita yang bisa menyentuh Tuhan ya. Nah, di sini memang ada yang diberi suara yang bagus, ada yang dikasih suaranya yang nggak bagus, tapi Tuhan kembali lagi lihat hati ya. Kalau hatinya memang berkenan di mata Tuhan, itu tetap Tuhan akan jawab setiap doa-doa kita juga. Jadi ini luar biasa ini yang tadi sampaikan ya. Jadi satu menyaksikan firman melalui pujian ya. Dia tidak mengeluh ada masalah ya, walaupun kakinya sedang dibelenggu ya, dia tidak lihat keadaan. Seringkali kita melihat keadaan ya. Kita boro-boro untuk memuji ya. Yang ada kita ngeluh, ngomel gitu. Tapi disinilah ya
mereka ini bisa memuji Tuhan, ya bisa menyampaikan firman, tidak mengeluh, itu luar biasa ya. Jadi ini menjadi menjadi berkat firman ini. Kedua juga dikatakan di sini ya, di dalam doa Paulus dan Silas terjadi mujizat ya. Karena kenapa terjadi mujizat? Karena kehadiran Allah kan, yang tadi Pak Derikson sampaikan ya, kehadiran Allah inilah terjadilah mujizat. Maka Roma 8:28 terjadi bahwa Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Jadi Tuhan itu memang melihat hati ya Paulus dan Silas ini. Hatinya ini berkualitas di mata Tuhan. Ini luar biasa ya. Yang ketiga dikatakan di sini akhirnya kepala penjara jadi percaya ya, seisi keluarga diselamatkan karena ada Silas Paulus dan Silas inilah akhirnya bisa memenangkan jiwa ya, luar biasa ya di penjara. Nah, disinilah memang ada teman ada orang-orang yang di penjara ini bukan orang-orang biasa ya, orang-orang berduit yang di penjara itu. Tapi ada orang yang tadinya nggak kenal Tuhan, jadi cinta Tuhan, dan sekarang dia di dalam penjara jadi menginjil. Dia menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kata saya, kok seperti itukah Tuhan? Semudah itukah Engkau mengubahkan beliau? Berarti orang itu tuh benar-benar anti akan firman gitu ya. Tapi waktu dia di penjara, kok jadi radikal di sana, berubah total. Tuhan sanggup ya dengan maksud dan rencana di dalam penjara ini mengubahkan beliau. Akhirnya mereka ini jadi menyaksikan kebaikan Tuhan. Jadi masalah ini mendatangkan kebaikan. Makanya setiap ada masalah pasti ada rencana Tuhan ya di balik semua ini. Maka di sini juga ya Paulus dan Silas ternyata dia akan menyelamatkan orang yang di kepala penjara ini untuk diselamatkan sehingga seisi keluarga dimenangkan ya. Apakah itu nggak luar biasa ya? Silas Paulus dan Silas ini luar biasa, dia cuma percaya imannya kepada Tuhan, menyenangkan, nggak lihat keadaan kondisi apapun juga, maka diloloskan, luar biasa ya di sini. Jadi di Kisah Rasul 16 ya ayat 24-25, iya di tengah malam. Tadi saya dengar kesaksian Pak Derikson, kalau bilang Pak Derikson, hampir jasa bilang Pak Nikolas. Namanya itu hampir seribet, saya selalu keribet terus gitu nama Pak Derikson, Pak Nikolas. Karena satu roh itu, Bu. Iya, salah melulu, saya ngomongnya kebalik-balik melulu. Kata sini hampir lagi bilang Pak Nikolas, ini Pak Derikson. Nanti Pak Nikolas salah memimpin pujian ya, angkat pujian ya. Ini udah lama suaranya muncul ya, ada Pak Derikson muncul. Jadi nanti boleh ya angkat satu pujian, dua pujian juga boleh Pak Nikolas ya sesudah ini. Jadi inilah tadi Pak Derikson bicarakan, lagi berdoa nggak tahunya isinya datang lagi ngorok katanya. Doanya aminnya mungkin pagi ya Pak ya. Amin pagi katanya. Iya, pagi baru amin. Saya juga pernah ngalami Pak, lagi pujian nih, lagi main musik, ngantuk berat gitu ya. Akhirnya dengan nada kemana, lagu kemana Tuhan, ngantuk dah bobo, langsung matiin, bobo dah langsung. Sering begitu, kenapa? Setan selalu menjauhkan kita untuk memuji menyembah Tuhan di dalam kelelahan ya. Tapi kalau kita paksakan diri, kita mau untuk memuji Tuhan ya, mungkin Tuhan juga lihat, oh ini anak udah kecapean sampai ketiduran ya, seperti Pak Derikson ya. Ini saya lihat, lah ini bukannya berdoa lagi muji, lagi ngorok katanya gitu. Ngorok. Aminnya langsung besok pagi. Haleluya, kata Tuhan, bener-bener nih hebat. Jadi saya dengar ini jadi ketawa juga. Iya, saya juga kadang-kadang gitu lagi berdoa gitu ngantuk gitu ya. Nggak tahu tuh aminnya besok. Tapi begitu bangun juga lupa aminnya karena ingat berdoa pagi. Tambah lagi Bu, keram karena lagi posisi berlutut di kursi gitu. Jadi pagi-paginya udah keram gitu. Keram. Ketiduran ya. Nah, itulah. Iblis itu nggak suka ya, selalu dibikin kita ngantuk berat ya. Kenapa? Karena dia tahu kalau kita memuji menyembah Tuhan itu terus hadirat Tuhan melawat kita ya. Tapi ialah Tuhan tetap pembela kita, tetap kita akan jadi pemenang selama kita masih mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mungkin pujiannya Pak Derikson
sepotong kali ya, sepotongnya lagi udah ke bawah ke alam roh ya. Nggak tuntas gitu pujiannya, tapi Tuhan masih bela gitu. Oh, ini anakku lelah ya, capek sampai ketiduran. Tapi itulah Tuhan itu bijaksana, adil, luar biasa. Amin ya. Pak Derikson, Tuhan berkati ya, firman-Nya luar biasa. Silakan Pak Nikolas, saya mau mendengar pujian, 2 pujian. Ya, silakan Pak Nikolas. Ini pada Ya, kangen terima kasih. pujiannya. Sudah lama ya tidak bersua. Di situ ada tim FM juga, ada Pak Anfal, Pak Ibu Fiona, dan kawan-kawan semua ya. Iya. Luar biasa. Haleluya. Hari ini saya bisa ikut ya. Oke. Tadi rasanya nggak bisa ikut di FM, memang waktunya nggak bisa ikut juga. Makanya jangan cari harta karun terus Pak Nikolas. Oke ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Di saat ini aku berdoa agar selalu dekat padamu Tuhan. Sampai kapanpun ku tak pernah akan tinggalkanmu, karena ku yakin Engkaulah Allahku. Aku bersujud, aku berdoa, tanpa itu hidupku penuh kekosongan. Engkau Yesus, Engkaulah Allahku, selamanya Kau tak tinggalkanku. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, Tuhan berkati. Amin. Ya, terima kasih ya. Suaranya khas ya kalau Pak Nikolas di sini. Ya, jadi ini Tuhan yang artis dari berkati. surga ini namanya. Ya, jadi Haleluya. suka menghilang juga nih karena ada Pak Derikson aja jadi muncul nih Pak Nikolas ya kan. Kata Kudus. Saya Enggak juga. pikir udah rapture. Saya pikir udah rapture duluan tuh Eliezer.
Enggak, suka itu muncul timbul tenggelam gitu Pak Derikson ya. Ini lah Pak Nikolas sih. Ya puji Tuhan ya, terima kasih ya untuk Pak Nikolas juga Ya. pujiannya juga ya. Ya, saya mungkin minta untuk doa syafaat, saya minta kali Ibu Susan boleh doa syafaat Bu Susan? Bu Susan? Mana Bu Susan? Bu Susan? Bu, ya Bu Elia. Sorry. Iya, bisa doa syafaat ya. Boleh. Ya, Pak silakan. Pendeta. Pendeta tadi saya ini kurang begitu jelas pendetanya namanya. Ya, Pak Ini. Derikson. Pak Derikson ya, Pendeta Pak Derikson. Derikson ya. Ya, betul. Iya Bu, ya. Ya. Mari kita berdoa ya. Ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang ke hadapan-Mu, kami sungguh mengucap syukur, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, atas penyertaan-Mu. Khususnya kami juga berdoa untuk Pendeta Derikson yang sudah Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyampaikan berita sukacita, menyampaikan kepada kami semua untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami harus menjadi anak-anak-Mu yang suka memuji dan mengagungkan Engkau, berdoa dan selalu datang berseru kepadamu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami semua boleh dijamah oleh-Mu Tuhan, agar kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk Ibu Elia yang Kau pakai sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat buat jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa, Engkau Bapa yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Terpuji-pujilah Engkau yang kami muliakan. Bapa, kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang haus dan lapar dimanapun mereka berada. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di dalam doa ini Tuhan. Kami serahkan untuk para anak-anak yang ada dalam ruangan ini Tuhan, dalam doa ini bersama Ibu Elia. Kami berdoa untuk Pak Nikolas, kami berdoa untuk Pak Anwar, kami berdoa juga untuk Bapak-Bapak yang ada semuanya yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar kami boleh dikuatkan, kami boleh diberi kekuatan yang daripada-Mu, untuk kami mendengarkan akan firman-Mu, untuk kami boleh menjadi alat-alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih untuk para semen yang Kau pakai sebagai alat-Mu juga untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk kami boleh memuji dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa untuk jiwa-jiwa yang setelah hadir di ruangan ini Tuhan. Kami percaya apapun yang Engkau berikan kepada kami, biarlah kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih untuk Pak Denson, juga terima kasih untuk Ripka, terima kasih untuk Ibu Meiske, terima kasih untuk Suji, dan untuk semua yang sudah hadir. Biar kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi alat-alat-Mu untuk menjadi berkat, agar kami boleh memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau dimanapun kami berada, dan kami selalu hanya datang berseru kepadamu. Terima kasih Bapak, pakai Tuhan Ibu Elia sebagai alat-Mu untuk menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan ya, kita terima berkat, nanti baru kita saringkan firman. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Mari kita angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sampai Engkau menjemputi atas anak-anak yang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus kami mengucap syukur. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.
Oke, kita salingkan saat ini ya untuk firman yang tadi sudah hambanya sampaikan. Saya minta saat ini boleh deh Ibu Biona dulu kali ya, Bu Biona. Mungkin dapat sesuatu dari tema ini dari Pak Darikson. Silakan Ibu Biona. Doa pujian sederhana yang berdampak luar biasa. Iya, haleluya ya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Elia untuk waktunya. Pertama-tama, Shalom Bapak Derikson. Ini Pak Derikson ini yang mana ya? Saya nggak kenal ya kayaknya. Ampunilah dosa. Aduh, Dosa aku, Bu Fiona. Udah lama nih sombong banget ya. Udah ke Jakarta nggak juga nelpon, nggak ngubungin, nggak ketemu. Aduh, sombong banget ya ampun. Tapi nggak apa-apa deh. Yang penting Pak Derikson kok kelihatannya mukanya lebih ceria ya sejak nggak di FM ya. Lebih sehat, lebih segar. Di FM emang diapain ya? Bercanda ya Pak Derikson ya. God bless you always Pak Derikson. Ya, hari ini terus terang tadi aku karena lihat temanya pertama-tama lihat temanya doa pujian sederhana. Jadi aku karena aku suka pujian, aku suka penyembahan, ya aku suka emang kesaksiannya pasti pujian ya. Jadi aku emang mau join, kedua memang udah kangen ya sama Pak Derikson, maksudnya kok nggak pernah ngeliat lagi di FM gitu ya, jadinya aku memang join ya. Terus kalau apa yang didapat hari ini, pujian penyembahan yang sederhana, kalau aku setuju, tapi aku lebih setuju lagi pujian penyembahan yang luar biasa dari hati yang sederhana. Jadi dari hati yang sederhana, nggak banyak Hilang suaranya. nggak banyak Dipoles-poles. nggak banyak, iya betul, nggak banyak keinginan kayak gitu ya. Jadi hatinya tuh ya udah gitu aja, maksudnya emang hanya untuk pujian penyembahan untuk Tuhan ya gitu. Terus ya aku juga setuju kalau pujian penyembahan untuk Tuhan itu itu biar aja timbul dengan sendirinya ketika kita surrender ya, berserah di bawah kaki Tuhan. Itu pujian penyembahan itu dengan sendirinya akan tumbuh. Jadi aku bukan kurang setuju, saya tidak setuju, kalau aku pribadi ya, saya tidak setuju pujian penyembahan itu dipelajari. Karena pujian penyembahan itu ketika kita memang cinta Tuhan Yesus, kita berserah, kita memang percaya bahwa Tuhan Yesuslah hanya satu-satunya yang sanggup menyelesaikan segala perkara, pergumulan, menyembuhkan sakit penyakit apapun yang saat itu kita sedang rasakan, itu pujian penyembahan timbul sendiri. Jadi pujian penyembahan nggak bisa dipelajari, kecuali mungkin mau jadi worship leader, itu pun yang dipelajari bukan pujian penyembahannya. Pujian penyembahan itu seorang worship leader juga tumbuh sendiri, yang dipelajari mungkin bagaimana mengangkat hadirat Tuhan. Karena kan banyak WL juga jadi WL bukan asal-asal ya, Tuhan ampuni aku. Dia merasa, oh ya ini gue udah bisa WL, padahal sebenarnya dia masih harus lebih banyak belajar ya. WL itu kan dari WL aja artinya worship leader, worship kan penyembahan. Jadi harus lebih banyak menyembah. Harus lebih banyak bagaimana nih memuji Tuhan, bukan memuji diri dia sendiri. Kayak kata Pak Derikson benar, kadang seorang worship leader dia pengen supaya nanti dapat pujian dari manusia. Padahal firman Tuhan bilang, untuk apa pujian dari manusia? Kan yang paling penting pujian dari Allah. Ya, jadi ya itu. Even kita tampak appearance-nya, misalnya Biona nih, appearance-nya dari luar mungkin oke, pakai bajunya bagus mungkin atau apa segala macam, tapi tetap Tuhan melihat hati gitu loh. Jadi mau baju lu bagus, baju lu nggak bagus, kalau hati lu sederhana, bagus waktu jadi worship leader atau lagi angkat pujian penyembahan, ya udah kamu bagus aja, Tuhan terima gitu loh pujian. Already? Oke. Ayo sambil jalan, ini soalku I'm still talking ini. Oke. Dan ini maaf ya Pak, lagi di restoran ini baru mau naik mobil. Nah, terus ya, udah dibuka belum? Buka dulu pintunya. Ayo, tolong Pak, soalnya saya lagi nge-zoom nih. Ayo, ntar ditungguin, gak enak nih pendeta semua. Nah, ntar suami saya yang kasih ya. Oke, tolong tutup ya. Tolong. Ya. Ya, jadi begitu. Jadi kalau misalnya pujian penyembahan itu ya harus tumbuh dari
hati kita yang memang udah berserah ya, berserah kepada Tuhan. Pujian penyembahan itu tumbuh seperti itu. Terus kalau worship leader yang aku bilang tadi itu ya, maksudnya bagaimana caranya membawa hadirat Tuhan. Sebenarnya dari kejadian si Paulus dan Silas ini ya, dia kan bukan orang yang maksudnya pengen beli mobil, pengen beli rumah, ya udah dia pujian penyembahan aja. Jadi artinya apa ya? Udah dari hati yang sederhana aja, maka pujian penyembahan itu tumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Tadi benar juga Pak Derikson, ketika kita memuji menyembah, apapun perkara kita, pergumulan kita, sakit penyakit, itu Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti buka jalan. Ketika hak kita dirampas, kita pujian penyembahan, Tuhan pasti tolong. Jadi memang hari ini memang komplit ya. Komplit nih Pak Derikson, maksudnya memberi penjelasannya juga Pak Derikson sangat sederhana, tetapi aku mengerti gitu loh, dan aku setuju gitu. Memang seperti itulah pujian penyembahan itu. Harus timbul dari hati yang sederhana untuk menghasilkan pujian penyembahan yang luar biasa untuk Tuhan. Itu aja sih, terima kasih Pak Derikson, diberkati banget. Terus ini maaf ya 1 menit, memang aku juga sebenarnya aku juga lagi jadi ada memang ya itu tadi Pak Derikson aku bilang barusan sama suamiku, sayang nih pas lo firmannya hari ini. Aku bilang oh iya ya, dia kan iya aja, tapi dia lagi sibuk juga dengan urusan dia, bisnis dia lah. Terus tapi memang benar aku juga lagi ada kejadian. Jadi orang yang bahasanya aku percaya, aku kasihi, termasuk aku kasih ya, dekat, aku percaya, aku kasih, ternyata responnya itu tidak seperti itu. Aku sudah mengasihi dia, tetapi dia meresponi aku dengan tidak seperti aku mengasihi dia gitu. Terus ada suatu kejadian, terus ya itu seperti ya hak dirampas atau segala macam. Terus kata suami sih kemarin, dia sempat ya, namanya istrinya ya, sempat kayak mau marah gitu. Tapi akhirnya aku bilang sih, memang kemarin aku bilang, udah sayang, kejadian seperti ini udah biar aja. Kita berserah aja sama Tuhan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Terus dia bilang, ya juga, ya benar juga ya sayang. Ya udah biarin aja. Biar aja kalau ketidakadilan terjadi pada diriku, Tuhan itu adalah hakim yang adil. Nanti biar aja dia yang berperkara atas apa yang terjadi atas hidup aku. Terus kayak suami, oh iya benar sayang, benar, amin. Udah gitu. Jadi hari ini kok kataku pas banget nih Pak Derikson. Makasih ya Pak Derikson, tapi jadi kekuatan, jadi semakin berarti apa yang aku putusin itu benar, karena tadi Pak Derikson juga meminta tolongnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya kejadian seperti ini, jalan keluarnya begini, ternyata aku nggak salah. Ya, terima kasih, itu aja Pak Derikson. God bless you always Pak Derikson, dan semuanya Pak Nikolas juga. Terima kasih pujian penyembahannya. God bless you always Pak Nikolas. Thank you Ibu Biona. Selamat menikmati santapan ya. Salam buat suami ya. Udah Pak ya. God bless. Terima kasih Bu Biona. Tuhan berkati. Ya, God bless you tuh. Ya. Oke, memberkati. Buat Ibu Biona ya, luar biasa ya. Ya, pas dapat jawabannya dari Pak Derikson. Puji Tuhan. Betul. Iya. Tuhan Yesus itu maha baik, Ibu Elia. Dia memang maha baik sama aku selalu. Tapi yang aku tangkap satu lagi ya, aku sempat gini, aku tuh waktu terjadi hal itu kemarin, aku malah mengucap syukur. Aku jadi bilang gini, oh Tuhan, kenapa ini harus terjadi supaya aku tahu, oh berarti selama ini kan aku pikir orang ini mengasihi aku tulus. Ternyata yang nggak tulus-tulus banget gitu, memang dibukakan supaya dicelikan mataku, tapi dengan tetap Tuhan mengajarkan tetap mengasihi dia gitu. Amin. Amin. Yang tulus itu hanya Tuhan ya, kasihnya sempurna. Amin. Iya, itulah memang didewasakan kita dalam menghadapi orang-orang ini. Tapi ya puji Tuhan ya, tetap kuat untuk Ibu Yona ya, tetap jadi pemenang. Puji Tuhan sudah terjawab. Terima kasih Ibu Elia. Iya, saya setelah ini minta untuk Pak Rasman, mungkin Pak Rasman, silakan Pak Rasman. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Derikson buat firman yang luar biasa hari ini. Ya, sama-sama Pak. Ya, diingatkan kembali supaya tetap berhubungan dengan Tuhan. Terima kasih Bu Elia. Oh, itu sudah aja. Pak. Iya, itu aja. Singkat padat ya. Iya, diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Oh, puji Tuhan ya Pak Rasman. Berkati ya. Oke.
Saya minta saat ini, Suji mungkin Suji mau sampaikan, Bu Suji, mana nih? Iya, Bu. Mungkin disampaikan doa pujian sederhana yang berdampak luar biasa. Iya. Saya berterima kasih buat Pak Derekson sudah memberkati dengan firman-Nya ya. Puji Tuhan. Amin ya. Itulah Tuhan yang melihat hati, Bu, dengan pujian yang sangat sederhana. Kadang saya juga begitu, cuman menyembah sedikit, maksudnya yang penting hati gitu maksudnya. Itulah Tuhan melihat hati kita. Jadi dengan pujian yang sederhana pun kalau Tuhan berkehendak pasti apapun dimudahkan, diinikan gitu, Bu. Iya. Menurut saya sih itu Amin, amin. Terima kasih Pak. Firman-Nya menguatkan saya. Iya. Oke, terima kasih ya Bu Suji ya, dikuatkan ya. Betul. Yang pujian memang betul ya, kadang-kadang terintimidasi. Pujian tanpa musik pun juga Tuhan hadir ya, karena kita memuji dengan hati. Ya, itulah Tuhan yang bijaksana, Tuhan yang maha baik ya. Tapi kalau manusia banyak menuntut harus komplit musik juga ya. Harus jangan kurang, alat musik juga harus yang canggih katanya gitu. Padahal Tuhan tuh tidak minta yang canggih-canggih, cuman hati yang canggih yang Tuhan minta. Itu ya. Amin, amin. Ya, makanya di sini sudah ada artis surganya itu Pak Nikolasnya nih suaranya ya. Untuk Tuhan dikembalikan. Hari ini saya Silakan Pak Nikolas saat ini mungkin menyampaikan. Iya. Silakan Pak Nikolas. Doa pujian. Baik, terima kasih. Ya, saya sudah lama tidak hadir dan memang saya rasa di dalam pekerjaan juga melayani ya. Karena saya yakin Pak Derikson waktu ke Jakarta juga nggak bisa bertemu saya, ya kan. Tapi satu hal memang di dalam pujian lagu-lagu ini, saya katakan kepada kawan-kawan kalau setiap saya khotbah di gereja manapun atau mungkin di FCB Men, bahwa ketika kita bernyanyi untuk Tuhan, suara kita itu sampai terdengar ke surga. Luar biasa itu. Walaupun Tuhan hadir di depan kita, tapi lagu dunia ketika dia bernyanyi sudah batasnya cuma di dunia aja mereka nikmati. Ini penting sekali. Karena apa? Lagu-lagu yang penyembahan ini, coba lihat, saya juga nggak ngerti siapa namanya Daud itu belajarnya kecapi dari mana, atau suaranya tidak pernah menjadi juara idol, tapi ketika dia bermazmur, ketika dia bernyanyi, sampai Saul pun tersentak, kaget, bagus amat suaranya, sehingga dia bisa tertidur pada waktu dia digoda oleh iblis dan tidak bisa tertidur. Nah, kisah Silas dan Paulus ini adalah memberikan satu rahmat buat kita ya. Saya percaya kalau di dalam beberapa bulan atau mungkin tahun kemarin atau beberapa bulan, kita lihat Pak Rasman dalam keadaan sakit, Pendeta Rasman. Saya juga sempat berdoa untuk dengan Ibu Elia, bertanya dan sebagainya. Tapi kalau hari ini sampai ia sudah sehat dan sebagainya, siapa yang sukacita? Yang pertama sukacita adalah Tuhan. Beliau yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Kedua adalah di kelilingnya, ada istri, ada anak dan sebagainya. Dan ketiga ada kita kawan-kawan. Maka yang pertama berbahagia ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengutamakan Tuhan, adalah Tuhan yang berbahagia. Maka saya memberikan kesimpulan bahwa apa yang dibicarakan Pak Derikson ini, yang di-sharingkan ini memang menegur kita bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak punya kekuatan apa-apa, dan tanpa Tuhan kita tidak bisa berdiri sampai hari ini. Ya kan? Dan kisah di Palestina itu bukan mengerikan lagi, tetapi di sini pun mengerikan. Kenapa? Banyak masih orang terjadi kelaparan. Banyak masih di mana-mana terjadi orang dalam keadaan kebingungan mencari nafkah. Tapi percayalah, kita anak-anak Tuhan, kita diselamatkan. Baru-baru ini ada isu penyakit pneumonia ya kan, yang lagi menyebar di Tiongkok. Apakah itu bisa masuk ke Indonesia? Kenapa tidak? Karena iblis punya cara sendiri untuk menembus itu. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita dilingkupi oleh kepak sayapnya, ya kan, bahkan kita dilindungi dengan kuasa darahnya. Maka saya percaya
bahwa kita anak-anak Tuhan yang percaya tetap dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati. Thank you Pak Derikson, Bu Elia. God bless. Tuhan Ya, memberkati. terima kasih Pak Nikolas. Ya kan? Ibu Biona tadi sudah bicara juga. Dan di sini ada banyak. Ya, Tuhan berkati. Thank you. God bless. Ya, terima kasih Pak Nikolas ya sudah menyaksikan. Iya, betul. Yang dikatakan alat itu, tapi saya percaya Mazmur 91 ya, dalam lindungan Allah, anak-anak Tuhan ya, akan dilewati ya. Memang menakutkan, tapi nggak usah takut. Percayakan aja sama Tuhan. Kalau kita waspada, tidak mencobai, tapi berjaga-jaga senantiasa. Itulah pasti ada tudung daripada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya meminta saat ini saya minta Pak Anfal, mungkin boleh Pak Anfal. Silakan Pak Anfal menyampaikan tentang. Ya, salam kangen Pak Anfal, salam kangen. Ya. Pak Anfal luar biasa itu. Itu guru besar dari Bali. Dari Bali. Luar biasa itu. Oh iya, mungkin tahun 2024 giliran ke Bali Pak Anfal. Mana Pak Anfal? Pak Anfal? Pak Anfal? Pak Anfal lagi berdoa. Iya, nih Pak Anfalnya kemana ya? Pakai tiduran. Lagi berdoa. Pak Anfal? Shalom. Ya, shalom Pak Anfal. Ya, apa kabar? Baik-baik, terima kasih Pak Derikson. Ya, Pak Anfal luar biasa. Haleluya. Haleluya. Salam Pak Nikolas. Tadi saya luar biasa. Salam berdoa. Saya mau masuk FM nggak bisa masuk. Kenapa itu Pak Anfal? Ditahan atau gimana itu? Wah, panjang ceritanya. Panjang, ampun. Ya. Oke. Luar biasa. Baik, terima kasih Ibu Elia. Jadi, ya, malam hari ini kita diingatkan kembali ya untuk dapat mengetahui lebih dalam ya, jadi mengenai apa yang disampaikan lewat Pak Derikson dalam firman-Nya, yaitu berdoa dan menyanyi nyanyian pujian ya. Dan ya, berdoa dan menyanyikan pujian itu adalah satu paket ya. Tapi ya, doa dan pujian satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Yesus sendiri pun berdoa ya. Dan Yesus pun menyanyi ya. Kalau kita lihat di mana sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi saya ulang kembali, ini di Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi kita bisa artikan bahwa Yesus pun bernyanyi ya. Jadi banyak orang yang tidak berpikir hanya kitalah yang menyanyi sebagai pujian kepada Tuhan. Jadi Yesus pun juga bernyanyi. Musa pun bernyanyi ketika menghadapi peperangan ya. Dia menyanyikan kegembiraan ya sebagai pujian kepada Tuhan ya. Jadi Musa pun bernyanyi. Ini sangat identik kekristenan ya. Berdoa, bernyanyi itu satu paket ya. Makanya saya sebutkan itu. Sebab di luar sono ya banyak yang menanyakan, kok orang Kristen itu berdoa nyanyi cingkrak-cingkrak gitu aja ya. Jadi maksudnya mereka kurang setuju dengan apa yang telah kita lakukan ya. Padahal itu memuji Tuhan ya. Kalau kita kadang-kadang sedang dipenuhi roh ya, kita bisa melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan ya. Jadi sesuatu yang luar biasa terjadi yang sekarang tidak bisa diungkapkan ya.
Bukan saja bernyanyi, Yesus juga berdoa. Bahkan sampai ya, Yesus berdoa semalaman, Yesus berdoa di Bukit Zaitun, ya gitu. Paulus berdoa, ya. Ketika namanya masih Saulus saat dia mengalami pertobatan, ya. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 11, firman Tuhan, ya. Pergilah jalan yang bernama jalan lurus. Carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Jadi ini Paulus yang nama sebelumnya Saulus. Dia pun berdoa ya, ketika dia mengalami pertobatan. Jadi berdoa adalah sesuatu yang luar biasa. Nafas ya kita ya sebagai orang percaya. Meningkatkan hubungan kita kepada Tuhan ya akan lebih dekat ya. Jadi berdoa dan berdoa pagi, sore, siang, malam tanpa dibatasi oleh waktu ya. Tadi disebutkan tadi sampai mengantuk. Tertutup mic-nya Pak Anpal. Mic-nya ketutup ya. Oh ya, itu yang bisa saya sampaikan betapa besarnya ya makna dari doa, doa dan pujian ya. Kemudian ada kalimat terakhir, orang-orang yang ada di penjara di dalam tahanan itu mendengarkan ya. Jadi ini harus kita perhatikan, mendengarkan ya. Iman timbul ya karena mendengar. Jadi ini penting sekali ya. Jadi jangan bernyanyi bisik-bisik ya, berdoa bisik-bisik. Kalau bisa ya doa ketika dipimpin Roh penuh kuasa, suaranya itu melengking ya, didengar. Tadi Pak Nikolas bilang sampai terdengar di surga. Memang benar ya. Kita di dalam satu roh ya. Inilah kekuatan doa yang luar biasa. Tapi hanya orang yang dipenuhi roh bisa mendengar. Jadi orang yang dikehendaki ya, maksudnya orang yang dikehendaki Tuhan. Jadi ini iman tidak diobral ya. Jadi dipilih, dikhususkan hanya orang yang di penjara yang mendengar, tetapi juga bisa kemungkinan terjadi orang yang di penjara juga ada yang tidak mendengar. Ya. Jadi ini kedaulatan Tuhan. Saya berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Jadi tidak semudah ya. Sebab ini anugerah yang tidak setiap orang untuk mendapatkan itu. Stefanus juga berdoa. Ya, ketika Stefanus dipenuhi roh, dia melihat ke langit, dia melihat ya bahwa anak manusia tidak duduk berseberangan atau bersebelah Bapa atau Allah ya. Tetapi anak manusia berdiri. Kalau saudara lihat di situ ya, dalam Kisah Para Rasul 7 ya, itu di sana anak manusia berdiri. Jadi dia berdiri dengan duduk berbeda loh, ya. Saudara bisa merenungkan maksudnya apa? Kok anak manusia berdiri? Yang sebenarnya yang biasanya kita dengar anak manusia duduk di sebelah kanan, ya enggak? Tapi ini dia berdiri khusus buat Stefanus ya gitu. Jadi Stefanus betul-betul mendapat penglihatan suatu penglihatan ilahi ya. Maka dia menyerahkan tubuh dan jiwanya ya. Kisah Para Rasul 7 ayat 9, sedang mereka melemparinya ya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, tidak ada nama lain ya, tidak ada juru selamat lain ya, tidak ada penguasa lain, satu-satunya penguasa ya, yaitu Yesus. Terimalah rohku. Jadi dia sudah mendapatkan lampu hijau ya, seakan-akan Stefanus ya. Ketika dipenuhi Roh Kudus, dia melihat sesuatu yang luar biasa, suatu pengalaman pribadi yang tidak setiap orang mendapatkannya. Jadi Stefanus melihat anak manusia berdiri ya, sehingga dia rela ya, menyerah ya,
ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Jadi seakan-akan dia menyerahkan. Seperti Yesus yang menyerahkan. Yesus tidak bisa mati. Sebab ada orang yang mengatakan ya, tapi dia menyerahkan nyawanya demi ya kebaikan buat umat seisi dunia. Demikian Bu Elia Esther yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi renungan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Anpal, udah banyak ditambahin juga tuh. Iya, Luar biasa. Ya, luar biasa. komplit firman-Nya ya, saling melengkapi. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Anpal ya, sudah Amin. sharingkan firman-Nya. Satu lagi, mungkin satu ibu, saya minta Bu Susan, mungkin ada yang mau disampaikan Bu Susan? Halo, Bu Susan. Ada yang mau disampaikan enggak? Mana Bu Susan? Ya, udah. Kita berdoa sama-sama aja ya. Saya Ada, ada Bu, sorry. Ya, silakan Bu Silakan, Bu. Susan. Enggak, silakan, sudah cukup banyak yang sudah menyampaikan. Jadi terima Oh. kasih untuk semuanya, luar biasa Pak Pastor Derikson Terima kasih, untuk Bu. firman-Nya. Tuhan Yesus Doanya. memberkati. Kita semuanya diberikan peringatan-peringatan lagi untuk jangan lengah dalam memuji dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Pastor Yes. Derikson, terima kasih Ya. Bu Elia dan semuanya, Bu Oke. Fiona juga. Sama-sama, Bu Susan. Nikolas, terima kasih semuanya. Terima kasih. Amin. Tasman, Pak Enval, Tuhan memberkati. Ya, Ya, sama-sama Bu Susan. Saya ada permohonan doa Bu Eliezer, karena saya itu khotbah sharing firman Tuhan juga untuk saya sendiri, karena memang Pak Anpal juga udah tahu lah ya, Pak Anpal dan beberapa teman itu, memang saya itu kena gangguan asam lambung dari saraf gitu loh. Jadi karena saya orangnya insomnia gitu, insomnia, tidur malam Oh, susah, insomnia. jadi lambung terganggu, makanya saya nggak bisa lagi aktif. Selain juga memang jam FM itu kan di jam kesibukan kita kunjungan gitu. Jadi sebenarnya saya ingin sih memberikan yang terbaik, tapi fisik saya seperti Paulus dan Silas yang terpasung itu. Makanya khotbah itu juga untuk diri saya sendiri tadi itu. Saya sedang menantikan mujizat, saya tetap berdoa untuk memuji Tuhan. Mungkin kalau Paulus dan Silas pada malam itu juga terjadi mujizat, tapi saya mungkin sedang menunggu waktunya. Jadi tolong dibantu Pak Ibu Eliezer untuk mendoakan saya, secara khusus Pak Nikolas, Pak Anpal semuanya, supaya saya terlepas dari belenggu pasung dari penyakit ini gitu. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Eliezer. Amin. Karena harga obatnya memang satu hari 3 kali, kali 15.000, 45.000, 50.000 satu hari saya makan obat. Jadi obatnya itu bukan obat asam lambung lagi Bu Elia, obat penenang. Makanya harus kalau saya titipkan sama teman, ketakutan karena itu sejenis psikotropika ya, penenang gitu. Ya. Ditangkap itu Pak. Jadi sejenis narkoba gitu. Kalau saya beli itu secara ilegal, saya bisa ditangkap polisi karena mengandung tramadol. Jadi saya termasuk masih di dalam penjara ini sekarang ini. Tapi saya percaya seperti yang saya sampaikan tadi firman Tuhan, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Tolong didoakan semuanya, Bapak Ibu semuanya, terutama Bu Eliezer. Terima kasih, Tuhan berkati. ya, Amin. Tuhan berkati. Ya, kita tutup doa ya. Saat ini kita sama-sama kita berdoa untuk Pak Derikson. Kita sama-sama tumpangkan tangan. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Firman-Mu sudah disampaikan Bapak lewat hambanya Pak Derikson Tuhan. Saat ini Pak Derikson sedang ada masalah Tuhan dengan kondisinya ya Bapak. Dia sedang kena insomnia ini ya Bapak. Kami minta mujizat-Mu Tuhan.
Kami minta pemulihan-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah dokter di atas segala dokter Tuhan. Kami minta pengurapan kesembuhan ya Bapa. Kira mata karabashi, karabatu mimata kata karabasan, karabatu mimata karabasan deh. Kinali halabihan ada bahatu kuhoriki mimata karabasan. Mai Roh Kudus Kau urapi saat ini ya Bapa. Untuk Pak Derikson Tuhan kami minta pemulihan saat ini juga. Kau jamah dia Roh Kudus. Kau sembuhkan Tuhan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan Yesus. Mai Roh Kudus Kau yang mengerjakannya saat ini ya Bapa. Karena Engkaulah ya Bapa yang memelihara. Engkau juga yang menyembuhkan Tuhan. Jauhkan setiap pencobaan ya Bapa. Jauhkan dari obat-obatan Tuhan. Sehingga tidak Bapa terpengaruh lebih buruk lagi Tuhan. Tapi Engkau yang melepaskannya. Engkau yang memerdekakannya Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Kau sanggup melakukan segala perkara ya Bapa. Hingga terlepas dari belenggu obat-obatan ya Bapa. Terlepas dari insomnia ini Tuhan. Hingga bisa tidur dengan nyenyak Tuhan Yesus. Dijauhkan setiap roh jahat penguasa di udara, di bumi, di darat sudah dihancurkan di dalam Kristus Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ya Bapa. Goriki mamata kata karabashi karabatemi mata karabasan karabatemina. Kami minta kuasa-Mu terus bekerja ya Bapak untuk Pak Derikson Tuhan. Kau yang memulihkan dan Engkau yang memberkati senantiasa. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Kami percaya mujizat itu masih ada. Saat ini Kau sudah pulihkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa saat ini juga ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk Pak Nikolas juga Tuhan Yesus yang sudah memuji Tuhan Yesus mengangkat nama-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati senantiasa ya Bapak dan kasih anugerah-Mu Tuhan. Sehingga Engkau yang melindungi Bapak dari setiap pencobaan, dari setiap orang jahat ya Bapak. Kemanapun Bapak dia mengabarkan kabar baik Tuhan Yesus. Jadi berkat, jadi saksi itu kepada nama Engkau. Sehingga keluarganya dilindungi senantiasa dan diberkati senantiasa. Terima kasih Bapak untuk Pak Nikolas. Demikian juga Tuhan kami berdoa Bapak untuk Pak Anfal juga Tuhan, Kau berkati Pak Anfal juga Tuhan Yesus. Kau memberikan dia kekuatan, kesehatan. Kau lindungi dari badai, puting beliung, gempa bumi. Bapak lindungi dari aman, terkendali sesuatunya Tuhan. Dijauhkan Bapak dari setiap musibah. Kami percaya anak-anak Tuhan diluputkan Tuhan. Biarkan pewahduan firman ditambah-tambahkan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan keluarga ini Tuhan. Demikian juga kami serahkan saat ini Suci ke dalam tangan-Mu. Berkati Suci, apapun yang dikerjakannya Bapak dibuat berhasil, banyak pesanan Tuhan. Sehingga suaminya dijamah untuk datang kepadamu mengejar Engkau Tuhan. Kau berkati anaknya juga Tuhan Yesus. Dan kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Suci dipelihara, dijauhkan Tuhan Yesus setiap masalah. Engkau selalu buka jalan untuk Suci ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Rasman ya Bapak. Berkati Pak Rasman. Kau pulihkan istrinya secara ajaib. Tuhan kami percaya Pak Rasman bangkit Bapak akhir zaman Bapak. Hanya terus menyala-nyala Tuhan Yesus di mana dia sibuk mengantarkan kedua anaknya Tuhan Yesus. Ada shalom, ada damai sejahtera. Kami percaya Tuhan tetap berharap kepada Engkau karena Engkaulah sumber jawaban di atas segala-galanya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati senantiasa Pak Rasman kemanapun dia melangkah. Engkau yang mendatangkan kebaikan ya Bapak, perlindungan sempurna dan berkati apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil. Demikian juga kami berdoa saat ini untuk Ibu Susan juga ya Bapak. Berkati Ibu Susan senantiasa Tuhan Yesus, damai sejahtera, penghiburan dari Roh Kudus ada bersamanya Tuhan. Kami percaya sebentar lagi dia akan melahirkan Bapak anaknya Tuhan Yesus mendapatkan cucu lagi Tuhan. Biarkan ada penghiburan Bapak daripada-Mu sendiri Tuhan, sehingga Bu Susan semakin bangkit Bapak kembali Tuhan dengan ucapan syukur Tuhan, memuji menyembah Engkau ya Bapak. Kau berikan dia kekuatan, kesehatan yang melimpah ya Bapak. Lindungi senantiasa di setiap penyakit ya Bapak. Mai Roh Kudus satukan terus keluarga ini dengan tali kasih-Mu ya Bapak, sehingga anak cucu mantu Bapak senantiasa saling mengasihi ya Bapak, saling memperhatikannya Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Susan. Demikian juga kami berdoa saat ini ya Tuhan Yesus untuk Ibu Biona. Berkati Ibu Biona Tuhan Yesus senantiasa Tuhan. Apapun fitnah orang, apapun ejekan orang Tuhan, itu akan lewat dalam kehidupan Ibu Biona ya Bapak. Dia senantiasa mengucap syukur Tuhan Yesus, karena kami percaya dia mengucapkan syukur ada keajaiban yang akan terjadi ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarkan Ibu Biona terus jadi pemenang, tidak mundur tetapi semakin maju di hadapan Engkau ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk Ibu Biona Tuhan, berkati suaminya, berkati Tuhan Yesus yang keluarganya Bapak, ada shalom, ada damai sejahtera
sejahtera, apapun yang dikerjakannya dibuat berhasil. Terima kasih ya Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk Ribka. Berkati Ribka Bapak senantiasa dan kasih anugerah-Mu Tuhan. Kau pulihkan Bapak untuk Ibu Retno Tuhan secara ajaib. Jamah dia Tuhan Yesus. Jangan sampai Tuhan lemah kondisinya Tuhan. Tetapi Engkau yang melepaskan Bapak dari kerangkeng ini. Lepaskan dari roh jahat ya Bapak. Dan kuatkan untuk Ribka juga Tuhan Yesus. Kau berikan kesehatan ya Bapak. Kau lindungi Bapak di dalam pekerjaannya. Apapun yang dikerjakannya Tuhan. Ada malaikat yang membantunya Tuhan Yesus sehingga tidak terlalu lelah, tidak terlalu capek Tuhan Yesus, tetapi membawa kekuatan yang baru. Berkati Ribka senantiasa Tuhan Yesus, berkati Ibu Retno dan pulihkan Tuhan, dan jamah keluarganya, anak-anaknya dipulihkan ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih, kami saat mengucap syukur Bapak. Demikian juga untuk Pak Joni yang sudah memimpin pujian, yang sudah tidak hadir bersama kami. Berkati juga Pak Joni Tuhan Yesus senantiasa, sehingga ada kekuatan kesehatan dijauhkan setiap pencobaan ya Bapak, di setiap masalah penyakit, tapi berikan kekuatan yang baru. Biarkan musik ini menjadi melodi yang berkenan Tuhan, Kau pakai yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus. Semua yang sudah keluar di tempat ini Tuhan, Kau berkati senantiasa Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau selesai, kamu istirahat ya Bapak. Biarkan Bapak kami mimpi indah bersama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Satu Kristus kami ucap syukur, ya meski haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Mbak Esther. Ya, Tuhan berkati. Sembuh. Luar biasa. Terima kasih. Pak Anpal, Pak Rasman. Ya, Pak Terima Nikolas. kasih, terima kasih Pak Nikolas, Pak Anpal. Pak Ibu Anpal. Retno. Tuhan berkati.